Perkenalkan, nama saya Risma Maulida dengan NIM 211105030026. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Arab pra-Islam. Sejarah Arab pra-Islam. Ketika kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, maka tidak boleh tidak kita akan mempelajari sejarah peradaban Arab pra-Islam, supaya kita mengetahui di mana budaya yang tidak dikembangkan oleh Arab yang asli dan yang tidak ada support dari Islam, dan gimana peradaban Islam yang berkembang di tanah Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial budaya, kondisi religius, dan kondisi sosial politik. Kondisi sosial budaya. Bagaimana sosial budaya bahasa Arab sebelum Islam itu masuk atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Yang pertama, masyarakat musyrikin menyembah patung-patung berhala. Mereka menyembah patung sesuai dengan yang mereka yakini. Maka hampir semua kabilah itu mempunyai patung yang mereka sembah, yang mereka yakini sebagai Tuhan, untuk sebagai pelantara, untuk sebagai bertawasul, untuk mendapat ridho kepada Allah. Yang kedua, menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Kenapa mereka menguburkan anak perempuannya mereka hidup-hidup? Karena mereka meyakini bahwa anak perempuan merupakan sumber aib dalam keluarga. Kenapa itu terjadi? Karena tradisi Arab adalah berperang satu sama lain antar suku dengan suku. Yang ketiga, Buddha diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Mereka memperlakukan seperti binatang, memperkerjakan di luar kemampuannya, kemudian mereka itu disakiti seperti budak, dan kemudian mereka tidak punya hak sama sekali. Bahkan lebih dari itu, mereka digauli tanpa diikat dengan pernikahan. Yang keempat, yaitu suka berperang lantaran sebab-sebab kecil. Jadi antar suku dengan suku mereka berperang satu sama lain tanpa masalah yang besar, karena kadang-kadang harus mempertahankan nama besar suku, kadang-kadang lantaran lomba kuda, sehingga mereka yang kalah merasa tidak terima lalu membunuh kuda yang menang. Yang kelima, pergaulan bebas dan berzina. Itu ya sama lain itu mereka melakukan pergaulan bebas dan berzina, mereka kumpul laki-laki dan perempuan tanpa diikat dengan pernikahan. Bahkan ada tradisi perempuan itu bisa berkumpul dan dengan bermacam laki-laki. Yang terakhir yaitu suka meminum khamr. Jadi tiap-tiap pertemuan pesta meminum minuman keras sesuai dengan yang mereka mampu. Untuk di kedai-kedai itu sudah menyiapkan minuman keras, bahkan dalam rumah tangga pun sudah menyiapkan minuman keras tersebut. Yang kedua yaitu kondisi religius Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu fatalisme. Jadi fatalisme mereka meyakini bahwa hidup ini karena lewatnya waktu, yakni mati karena tua atau barang rusak karena lama, jadi tidak menerima apa adanya karena keperluan waktu. Yang kedua, paganisme, artinya penyembah berhala. Jadi ini yang paling banyak jadi penduduk Arab mayoritas penyembah berhala. Sebelum Islam itu masuk, maka ketika Islam masuk ke Arab itu banyak berhadapan dengan penyembah berhala. Yang ketiga, Allah sebagai super Tuhan. Jadi mereka yakini adanya keberadaan Allah, tetapi mereka meyakini di bawah Allah ada dewa-dewa sebagai tawasul menuju Allah melalui dewa-dewa. Jadi tetap artinya mereka tidak mentauhidkan Allah. Yang keempat yaitu monoteisme. Monoteisme artinya mereka masih bertauhid, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, dan ini mereka masih mendapat warisan dari agama Nabi Ibrahim dan jumlah tidak banyak. Yang ketiga yaitu kondisi sosial politik. Yang pertama, adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Byzantium dan Persia, yaitu persaingan yang mana Persia itu Majusi, yaitu penyembah api, sedangkan Romawi itu agama Kristen. Nah, itu menarik politik, kadang-kadang satu sisi mengikuti Persia, kadang-kadang satu sisi mengikuti Romawi. Lengsernya yang kedua yaitu lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.